Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di session ketiga, part yang kedua, ya, episode kedua, tentang achievement. Seperti apa achievement yang akan kita dapati dalam Kristus dari kita membangun spiritual formation. Ini sudah seperti biasa, ya, kita sudah lihat bagaimana polanya, pathway-nya, supaya kita akan mencapai dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah pengalaman dari session ketiga dan episode kedua ini, ya, tentang hari ini di Firdaus. Ya, beberapa waktu yang lalu, kalau Anda lihat ini, behind the skin, inspiration behind the skin, saya seminggu yang lalu saya mengantar anak saya untuk ke IGD hari Sabtu. Jam 6 kita sudah di sana dan dia diperiksa dan akhirnya diinfus, ya. Apa yang terjadi dengan saya ini yang menjadi perenungan kita. Jadi sampai di sana saya melihat begitu banyak orang yang darurat kondisinya, ya. Ada yang harus kemo dan sebagainya, tapi ini ada sesuatu yang lain yang tambahan, dan orang sedang bergulat dengan kehidupannya. Ada yang parah sekali harus masuk operasi dan sebagainya. Ya, saya melihat seperti itu. Dan saya berpikir saya aman-aman saja, saya ngantar anak saya, selesai. Tapi apa yang terjadi kurang lebih sekitar jam 8, saya tiba-tiba merasa diri saya itu badannya lemas, mual dan sebagainya. Saya tidak tahu, dan akhirnya istri saya menyuruh saya untuk harus diperiksa dan saya masuk UGD juga yang sama dengan anak saya. Ketika anak saya sudah diambil darahnya dan kemudian lagi diinfus, giliran saya yang juga masuk dan akhirnya diinfus, ya. Saya sempat foto seperti ini, lagi ada diinfus, ya, berbaring di situ. Ini saya untuk ngambil gambar, saya foto kemudian berbaring lagi dan saya disuntik dan sebagainya, dan lalu diambil darah untuk dites. Saya melihat bahwa banyak orang ada di persimpangan hidup ketika mereka harus berjuang dengan hidupnya, ketika banyak sekali orang di situ. Itu ada yang lanjut masuk ke kamar, ada yang juga mungkin masuk ke kamar beberapa hari kemudian meninggal dan sebagainya. Ya, jadi ini kisah nyata yang saya alami, ya, tentang hal ini, dan itu saya sharingkan. Akhirnya ketika menunggu, anak saya sudah sekitar jam 12 dia dapat kamar, lalu masuk ke kamar dan saya tinggal sendirian di IGD. Saya tunggu-tunggu tidak ada kamar. Ya, akhirnya saya ambil putusan karena ini sudah disuntik, karena sudah diinfus, kemudian saya melihat dari cek darahnya juga tidak terlalu sangat berbahaya. Saya bilang saya pulang, saya istirahat di rumah. Ya. Tapi itu mau membawa saya berpikir bahwa hidup kita ini kapan saja, walaupun kita merasa diri kita sehat, ternyata bisa anjlok seperti itu dan kita harus dirawat, dan mungkin juga ada macam-macam kemungkinan yang lain. Tapi ada satu yang menjadi sukacita bagi saya ketika kita akan merenungkan Lukas pasal 23 ayat 43 ini. Karena kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus." Itu jaminan yang luar biasa. Dan kalau Anda lihat arti dari kata ini benar-benar powerful sekali. Dan saya merenungkan ini. Ini adalah kisah ketika 3 orang yang disalibkan pada waktu Yesus disalib. Yang sebelah jikalau engkau, ini yang di sebelah Tuhan Yesus, kenapa kau tidak menyatakan dirimu gitu kalau engkau Mesias? Tetapi yang satu berkata, tinggalkan dia. Kau tidak takut pada Tuhan? Kita memang pantas untuk mati sebenarnya. Kita menerima punishment, hukuman dari perbuatan kita. Tapi orang ini tidak ada yang salah dengan dia.
Dan dia berkata, Yesus, ingat akan aku jikalau kau datang dengan kerajaan-Mu. Dan Lukas pasal 23 ayat 43. Today, hari ini juga kau akan bersama dengan aku di paradise, Firdaus. Saya ketika melihat akan kata-kata ini dalam bentuk aslinya, ya, dikatakan luar biasa. Semerot met emo ese ento paradeiso, ya. Jadi Semeron hari ini juga, tidak ada penundaan, hari ini juga, ya. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, kata emo bersama dengan aku itu punya grammatical chord-nya, artinya gramatikalnya adalah pronoun, possessive pronoun. Dan possessive pronoun ini adalah sebenarnya bicara tentang posesif. Engkau milikku. Kalau engkau milikku, tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Artinya orang yang tadi berkata, Yesus ingat aku ketika engkau dalam Firdaus, ya, itu sebenarnya dia adalah milik Kristus. Hanya proses hidupnya melalui tiang gantungan di kayu salib, dan pada saat itu dia berkata. Tetapi di situ Tuhan berkata, possessive pronoun, emo, ya, artinya engkau milikku. Dan kata genitif itu kata milik, ya. Sehingga ketika dia berkata emo esse ento paradeiso, artinya apa? Engkau akan bersama-sama dengan aku karena engkau milikku. Bahasa Yunani begitu tegas menunjukkan bahwa itu memang milik Tuhan, dan dia harus berkata itu di kayu salib karena dia akan menerima Firdaus, paradise itu. Saudara, Firdaus adalah sebuah tempat, Taman Eden, yang bisa kita nikmati, bukan lagi kegelapan seperti yang dulu-dulunya Seoul dan Hades, tapi ketika Yesus karyanya ada, nyata, dia akan menjadi sebuah taman yang indah. Dan disitulah kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua, ya, dalam bentuk roh kita diantar ke sana, ke Firdaus. Hari itu juga saya melihat begitu banyak orang di IGD, tapi mereka tidak punya pengharapan yang seperti saya punya. Mungkin ada beberapa orang Kristen yang saya juga tidak tahu, tetapi hanya orang Kristen yang memiliki pengharapan yang luar biasa. Dia masuk IGD, tapi di situ juga dia adalah milik Kristus, di mana ketika terjadi sesuatu Tuhan mengambil, itu sudah milik Kristus. Saya bersuka cita buat sebuah achievement yang Tuhan akan berikan. Siapapun engkau, ketika engkau menyatakan Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, Juru Selamat hidupmu, dan kau percaya kepadanya, engkau akan diberikan hidup yang kekal. Engkau akan bersama dengan dia di Firdaus. Ya, nanti kita akan melihat lanjutannya. Tapi ini hal yang menarik ketika kita akan melihat pada episode yang ketiga, yang bicara tentang di sebelah kanan Tuhan seperti apa. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah ini masuk dalam hidup kita dan memberikan arti yang terus menyemangati kita untuk berjuang membangun spiritual formation kita. Amin.